Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ajeng Areta Pratiwi. Saya berasal dari jurusan Akuntansi angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Pengaruh Potensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Solo, Studi Kasus pada Badan Keuangan Pemerintah Kota Solo. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Dr. Randa Warnida SE, MMAKCA, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengangkat judul ini, serta membantu dan membimbing saya dalam proses penyelesaian skripsi saya, sehingga layak untuk diseminarkan. Baiklah, topik pembahasan pada hari ini ada 5. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 pembahasan, dan terakhir penutup. Latar belakang. Sejak era reformasi yang terjadi di Indonesia, banyak membawa perubahan terkhususnya dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. Reformasi pengelolaan keuangan negara tersebut ditandai dengan diterbitkannya undang-undang yang mengatur bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan diterbitkannya ketiga undang-undang tersebut menandakan keinginan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di bidang keuangan negara. Selain itu, juga terdapat tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam bidang pengelolaan keuangan negara, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dapat dilakukan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi yang diterapkan di pemerintahan. Standar akuntansi yang dimaksud yaitu standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan tujuan untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Akuntansi berbasis akrual yang dimaksud ialah suatu sistem akuntansi di mana transaksi-transaksi ataupun peristiwa ekonomi yang diakui pencatatan dan penyajiannya berdasarkan waktu terjadinya peristiwa ekonomi tersebut tanpa mempertimbangkan faktor waktu kas. Laporan keuangan yang dihasilkan harus sesuai dengan SAP yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Cash Toward Accrual. Selanjutnya, pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 di mana memberlakukan penerapan akuntansi berbasis full accrual. Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 membawa perubahan besar terhadap sistem pengelolaan laporan keuangan pemerintah, di mana yang awalnya sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh terhadap pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Menurut Cohen et al. Tahun 2007 menyatakan bahwa penggunaan akuntansi berbasis akrual bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan keuangan pemerintah melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah, karena akuntansi berbasis kas tidak lagi memuaskan, seperti kurangnya gambaran laporan keuangan yang akurat, lemahnya informasi yang didapat untuk manajemen dalam menentukan perencanaan dan proses kinerja suatu perusahaan. Untuk mewujudkan akuntabilitas pabrik tersebut diperlukan suatu laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan berkaitan tentang penyajian laporan keuangan yang memuat informasi yang benar dan jujur. Kualitas laporan keuangan ini yang kemudian dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam pengambilan keputusan yang bersifat ekonomik. Kualitas laporan keuangan tercermin dari karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang mana diwujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, sehingga informasi yang disajikan pun bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Laporan keuangan adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas suatu kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang harusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pemerintah.
Informasi yang dihasilkan dari pelaporan keuangan tersebut haruslah memenuhi standar akuntansi pemerintah, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, serta dapat dibandingkan. Dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik tidak lepas dari faktor sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dan penerapan SAP yang berlaku. Pemerintah harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan, memiliki keahlian dan pengetahuan yang baik, mengikuti pelatihan dan pendidikan, serta memiliki perilaku yang baik. Hal tersebut untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam memahami logika akuntansi dengan baik. Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas, sehingga diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Hal tersebut diperlukan untuk menerapkan sistem akuntansi yang ada. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor keberhasilan suatu instansi. Warisno tahun 2008 berpendapat bahwa kegagalan sumber daya manusia pemerintah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Ihsanti tahun 2014 berpendapat bahwa kompetensi SDM adalah kemampuan untuk melaksanakan fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan secara efektif dan juga efisien. Kompetensi SDM ini yang akan mendasari individu dalam mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya yang berperan penting dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian entitas yang bersangkutan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? Yang kedua, apakah penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? Dan yang ketiga, apakah kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah? Adapun tujuannya yang dicapai dalam penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi sumber daya manusia secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, bagi pemerintah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk menentukan kebijakan yang terkait sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Yang kedua, bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan wawasan mengenai kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Serta diharapkan juga penelitian ini dapat mendorong pihak-pihak lain untuk melakukan penelitian yang lebih baik dari penelitian ini. Yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Serta diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan peneliti dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi selama penelitian. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama ada teori keagenan. Teori keagenan ini muncul pada dasarnya karena adanya konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agen. Johnson and McLean 1976 dalam penelitian dia 2018 menyebutkan bahwa teori ini mengasumsikan masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara prinsipal dan juga agen. Teori keagenan ini akan terjadi pada berbagai organisasi termasuk dalam organisasi pemerintahan dan terfokus pada persoalan ketimpangan atau asimetri informasi antara pengelola, agen yaitu pemerintah, dan publik yang diwakili oleh prinsipal ataupun dewan. Hal yang berkaitan dengan masalah keagenan, praktek pelaporan keuangan dalam organisasi sektor publik merupakan konsep yang didasari oleh teori keagenan ini. Dalam pelaporan keuangan, pemerintah di sini bertindak sebagai agen yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan informasi yang bermanfaat kepada para pengguna informasi keuangan pemerintah, yang mana bertindak sebagai prinsipal dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik itu keputusan ekonomi, sosial, politik, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung.
Penerapan akuntansi berbasis akrual ini diharapkan dapat meningkatkan bentuk akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban agen kepada prinsipal. Yang kedua, ada teori NPM atau New Public Management. Perubahan sistem akuntansi berbasis cash toward accrual ke akrual umumnya dikaitkan dengan penerapan konsep New Public Management atau NPM ini. Penggunaan sistem akuntansi ini merupakan salah satu adopsi konsep NPM oleh sektor publik yang mana menuntut pengelolaan keuangan sektor pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat menyajikan informasi yang relevan dengan tujuan sebagai dasar pengambilan keputusan. Tuntutan tersebut selaras dengan tujuan konsep NPM, di mana mengubah informasi publik khususnya di bidang pengelolaan keuangan agar bersifat lebih informatif. Yang ketiga ada teori kontingensi. Teori kontingensi ini muncul sebagai bagian yang sangat mendasar karena berbagai studi yang telah dilakukan untuk mencari sifat kontingensi dalam akuntansi. Teori kontingensi dalam penelitian ini akan digunakan untuk mengevaluasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Berdasarkan teori tersebut, ada dugaan bahwa terdapat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan seseorang dalam menghasilkan sesuatu pada tingkat yang memuaskan di tempat kerja, termasuk diantaranya kemampuan seseorang mengaplikasikan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang kelima ada sumber daya manusia. Menurut Azhar 2004, sumber daya manusia merupakan penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Yang keenam ada kompetensi sumber daya manusia. Kompetensi sumber daya manusia sangatlah penting dalam pengelolaan dan penyajian informasi keuangan sehingga laporan keuangan yang disusun itu dapat tepat waktu. SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten, yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, pelatihan dan pengalaman di bidang keuangan dengan tujuan dapat memahami logika akuntansi dengan baik. Yang ketujuh ada laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 disebutkan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Entitas pelaporannya itu unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi, yang mana menurut peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya berupa laporan keuangan. Entitas pelaporan tersebut terdiri atas yang pertama, pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan organisasi lingkungan pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu tujuan laporan keuangan. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan 2016, menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan itu terbagi atas dua. Yang pertama, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam mengambil keputusan ekonomi. Yang kedua, tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas kegunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian dan arus kas. Yang kesembilan ada kualitas laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP, terhadap laporan kualitas laporan keuangan terdapat 4 karakteristik kualitas laporan keuangan. Yang pertama itu adalah relevan. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang didapat termuat di dalamnya hal yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dalam membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu ataupun masa kini serta memprediksi masa depan dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan ini memiliki karakteristik diantaranya yang pertama, memiliki manfaat feedback value, memiliki manfaat predictive value, informasi yang disajikan itu harus tepat waktu, serta informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin. Yang kedua ada andal. Informasi yang andal harus memiliki karakteristik diantaranya yang pertama, penyajian
Jujur yang artinya, informasi tersebut menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya itu disajikan atau yang secara wajar itu dapat diharapkan dan disajikan. Yang kedua dapat diversifikasi, yaitu artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian tersebut dilakukan lebih dari sekali atau pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan kesimpulan yang tidak jauh berbeda. Yang ketiga itu ada netralitas, yang berarti bahwa informasi yang diarahkan kepada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu. Yang ketiga ada dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Yang keempat ada dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan pemahaman dari para pengguna. Selanjutnya adalah penerapan SAP berbasis akrual. Basis akrual adalah suatu sistem akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yang setiap aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau aset setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut Wijayanti 2017, untuk mengukur implementasi akuntansi berbasis akrual dilakukan dengan menggunakan 3 indikator, yaitu pengakuan, pengukuran, pengungkapan. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013 menjelaskan beberapa indikator di atas, antara lain yang pertama, pengakuan. Pengakuan merupakan proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LRA, belanja pembiayaan, pendapatan LO, dan beban sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan keuangan yang bersangkutan. Yang B yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos pada laporan keuangan. Yang C, pengungkapan. Pengungkapan merupakan laporan keuangan yang menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang dimulai dari Devi Rovianti di tahun 2013 dengan judul Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Selanjutnya penelitian oleh Ida Bagus dan kawan-kawan di tahun 2016 tentang pengaruh sumber daya manusia, komitmen organisasi dan sistem informasi pada kesiapan penerapan laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa sumber daya manusia, komitmen organisasi, dan sistem informasi ini berpengaruh terhadap laporan keuangan berbasis akrual. Di tahun 2017, Wijayanti dengan judul Kompetensi SDM dan Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, tetapi ada pengaruh implementasi akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya penelitian dilakukan oleh Ruri di tahun 2018 tentang pengaruh sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah, di mana dinyatakan bahwa sumber daya manusia bidang akuntansi dan sistem pengendalian internal sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Terakhir, ada penelitian di tahun 2019 oleh Maya Angelika tentang penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dalam penelitiannya disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kerangka pemikiran teoritis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel terikat, yaitu kualitas laporan keuangan, dengan variabel bebas, yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual.
Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Untuk mewujudkan suatu laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah itu mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang penerapan SAP berbasis akrual dengan tujuan memperoleh hasil dari laporan keuangan yang lebih berkualitas, yaitu relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Berkaitan dengan kualitas laporan keuangan yang dibuat sesuai dengan SAP berbasis akrual tadi, maka yang perlu diperhatikan yaitu kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah serta penerapan SAP yang berbasis akrual yang berlaku. Menurut Kusna 2013 dalam Rizal 2015, sumber daya manusia yang didukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan dalam menerapkan sistem akuntansi, sumber daya manusia yang kompeten akan mampu memahami logika akuntansi yang baik. Kompetensi sumber daya manusia itu sendiri sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang berkualitas apapun andal. Apabila sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi tidak kompeten dan kapasitas yang diarsyaratkan, maka akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Dan akhirnya informasi akuntansi sebagai produk dari sistem akuntansi, kualitasnya akan menjadi buruk. Informasi yang dihasilkan menjadi informasi yang kurang atau tidak memiliki nilai. Di antaranya adalah keandalan. Nah, berdasarkan uraian yang telah saya jelaskan tadi, maka peneliti merumuskan kerangka pikir sebagai berikut. Yang pertama itu X1-nya adalah kompetensi sumber daya manusia, X2-nya adalah penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap Y, yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dihasilkan hipotesis yang pertama, H1, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. H2-nya, penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yang terdiri yang pertama jenis dan sumber data. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau field research, dan data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari kuesioner yang disebar pada sampel yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel penelitiannya terdiri atas dua, variabel dependen dan variabel independen. Untuk variabel dependennya yaitu adalah kualitas laporan keuangan, sedangkan variabel independennya yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual. Yang ketiga, populasi dan sampel. Sampel atau objek yang digunakan dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu dan memiliki beberapa kriteria. Dalam penelitian ini yang menjadi sampelnya yaitu kepala bagian keuangan dan pegawai bagian akuntansi keuangan. Selanjutnya, untuk teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu sehingga dapat mendukung penelitian ini. Kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pejabat struktural dan pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di PGRD Kota Solo. Yang kedua, memiliki masa kerja minimal 1 tahun dalam periode penyusunan laporan keuangan. Yang keempat, ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan survei kuesioner. Selanjutnya yaitu adalah teknik pengolahan data. Dalam penelitian ini, teknik pengolahan datanya diantara lain adalah analisis statistik deskriptif, kemudian uji kualitas data yaitu ada uji reliabilitas dan uji validitas data, kemudian ada uji asumsi klasik yaitu terdiri dari uji normalitas, uji multikolenialitas, uji heterokedastisitas, dan selanjutnya ada uji hipotesis yaitu uji regresi linear berganda, koefisien determinasi, uji F, dan juga uji T. Selanjutnya yaitu bab 4, hasil dan pembahasan. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Keuangan Daerah Kota Solo. Data yang digunakan merupakan data primer yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Data yang didapatkan berasal dari kuesioner yang disebar.
Total kuesioner yang didistribusikan kepada unit kerja di BKD sebanyak 40 buah. Proses perizinan hingga penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 1 Oktober hingga 15 Oktober 2020. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai yang bekerja di Badan Keuangan Daerah Kota Solo. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode purposive sampling. Selanjutnya ini merupakan hasil dari teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian saya. Yang pertama itu ada hasil analisis statistik deskriptif. Berdasarkan tabel di atas, dilihat bahwa rata-rata jawaban yang diberikan oleh responden untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, skor rata-rata adalah 40,47 dengan standar deviasi 4091. Kemudian untuk variabel penerapan akuntansi berbasis akrual mempunyai skor rata-rata 24 dengan standar deviasi 2729. Kemudian ini merupakan uji validitas untuk variabel kompetensi sumber daya manusia. Dari tabel di atas ditunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia dinyatakan valid dan dapat digunakan, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel 0,3494 yang bernilai positif. Nilai 0,3494 diperoleh dari nilai R tabel dengan N30. Selanjutnya ini merupakan uji validitas untuk variabel penerapan akuntansi berbasis akrual. Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk variabel penerapan akuntansi berbasis akrual dinyatakan valid dan dapat digunakan, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel 0,3494 bernilai positif. Nilai 0,3494 diperoleh dari nilai R tabel dengan N sama dengan 30. Kemudian ini uji validitas untuk variabel kualitas laporan keuangan. Dari tabel di atas juga menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk kualitas laporan keuangan dinyatakan valid dan dapat digunakan, di mana hal ini dibuktikan dengan nilai R hitungnya lebih besar daripada R tabel 0,3494 bernilai positif, di mana nilai 0,3494 diperoleh dari nilai R tabel dengan N sama dengan 30. Berarti dapat disimpulkan untuk variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi berbasis akrual, dan kualitas laporan keuangan, semua item pertanyaannya itu dinyatakan valid dan dapat digunakan. Selanjutnya ini merupakan uji reliabilitas untuk 3 variabel, yaitu kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi berbasis akrual, dan kualitas laporan keuangan, di mana semua nilai Cronbench alfanya lebih besar dari 0,60 sehingga dinyatakan reliable. Selanjutnya ini merupakan uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Berdasarkan hasil uji normalitas diketahui nilai signifikansinya 0,200 lebih besar dari nilai signifikansi 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual terdistribusi secara normal, sehingga layak untuk dilanjutkan uji regresi linear berganda. Masih untuk uji normalitas, ini merupakan grafik histogram pengujian variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan. Dari gambar tersebut, terlihat bahwa polanya terdistribusi normal, akan tetapi hal tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan jika hanya dilihat dari grafik histogram saja. Terdapat metode lain yang digunakan dalam menganalisis grafik, yaitu melihat normal probability plot yang membandingkan antara distribusi kumulatif dan distribusi normalnya. Nah, ini merupakan normality probability plot variabel independen terhadap kualitas laporan keuangan. Pada gambar uji normal probability plot, sekilas terlihat normal,
Titik-titik menyebar cukup dekat pada garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Selanjutnya ini adalah uji multikolonialitas. Berdasarkan penjelasan di atas ditunjukkan bahwa nilai toleransi dari variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan akuntansi berbasis akrualnya tidak ada nilainya yang kurang dari 0,1 dari nilai VIF. Semuanya tidak ada yang lebih dari 10. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolonialitas. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya adalah uji regresi linear berganda. Berdasarkan uji regresi linear berganda yang diolah dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS versi 25, maka didapatkan kesimpulan pengujian regresi linear berganda sebagai berikut dengan interpretasi yang pertama, konstanta A, persamaan regresi linear di atas menggambarkan bahwa nilai konstantanya itu sebesar 35.294. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika suatu variabel independen diasumsikan bernilai 0, maka nilai variabel dependennya itu sebesar 35.294. Maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebesar 35.294. Yang kedua itu kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien kompetensi sumber daya manusia yang dihasilkan untuk variabel X1-nya adalah sebesar 0,072, di mana ini menandakan nilai positif. Hal tersebut memiliki arti bahwa setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia sebesar satu satuan maka akan menaikkan variabel kualitas laporan keuangannya naik sebesar 0,072 dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Yang ketiga adalah penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Nilai koefisien penerapan akuntansi berbasis akrual yang dihasilkan untuk variabel X2 adalah sebesar 0,560 dan bertanda positif. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan penerapan akuntansi berbasis akrual sebesar satu satuan maka akan menaikkan variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar 0,560 dengan mengasumsikan bahwa variabel bebas yang lain dari model regresi adalah tetap. Selanjutnya ini adalah uji koefisien determinasinya. Berdasarkan tabel di atas didapatkan bahwa nilai adjusted R square-nya pada penelitian ini yaitu sebesar 0,020 atau 2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual memberikan pengaruh sebesar 2% terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Sisanya yaitu sebesar 98% dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari model penelitian ini. Selanjutnya adalah uji F. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan besarnya nilai dari F hitung adalah sebesar 1,292 dengan nilai signifikansi sebesar 0,291. Nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dan nilai F hitungnya itu lebih kecil daripada F tabel, di mana hal ini menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Dengan begitu, setiap perubahan yang terjadi pada variabel independen, yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual, tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen, yaitu kualitas laporan keuangan. Dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual secara simultan tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya adalah uji T. Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa kompetensi sumber daya manusia secara parsial tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai signifikansinya sebesar 0,791 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai T hitung itu lebih kecil daripada nilai T tabelnya. Untuk variabel penerapan akuntansi berbasis akrual secara parsial juga tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai signifikansinya yang lebih besar dari 0,05 yaitu 0,175 dengan nilai T hitung itu lebih kecil daripada nilai T tabel. Kemudian berdasarkan hasil
pengolahan pengujian variabel kompetensi sumber daya manusia, terdapat nilai signifikansi sebesar 0,791 dan koefisien regresinya 0,072. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari kompetensi sumber daya manusia dikarenakan nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,791. Sedangkan untuk koefisien regresinya sebesar 0,072 yang artinya setiap kenaikan kompetensi sumber daya manusia 1% akan mengurangi tingkat kualitas laporan keuangan sebesar 0,072%. Jadi untuk hipotesis pertama ditolak karena kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya untuk hasil pengolahan variabel penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap nilai signifikansi sebesar 0,175 dan koefisien regresinya itu 0,560. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan dari penerapan akuntansi berbasis akrual karena nilai signifikansinya itu lebih besar dari 0,05 yaitu 0,175. Sedangkan untuk koefisien regresinya itu sebesar 0,560 yang artinya setiap kenaikan penerapan akuntansi berbasis akrual 1% akan mengurangi tingkat kualitas laporan keuangan sebesar 0,560%. Jadi untuk hipotesis kedua ini juga ditolak karena penerapan akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan untuk pembahasan yang pertama itu pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia itu tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya itu sebesar 0,072 dengan nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,791 dengan nilai T tabelnya itu lebih besar daripada nilai T hitungnya. Berdasarkan ini, maka hipotesis yang mengatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan tidak dapat diterima atau ditolak. Dikarenakan berdasarkan hasil yang didapatkan secara parsial bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wijayanti tahun 2017 yang juga mendapatkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini juga didukung oleh teori kontingensi di mana digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dengan kualitas laporan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk di dalamnya hal yang berkaitan dengan menyusun serta menyajikan laporan keuangan yang dilihat dari seberapa besar sepengetahuan dan kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap pegawai. Kompetensi juga berkaitan dengan sikap dan tanggung jawab setiap pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Ketika pemerintah daerah memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah dan penerapan SAP yang berlaku, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualifikasi berdasarkan standar akuntansi pemerintah, yaitu andal, relevan, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan. Dengan kata lain, semakin tinggi kompetensi suatu sumber daya manusia, maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan akan semakin baik, sehingga laporan keuangan tersebut memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sebaliknya, jika kompetensi sumber daya manusianya rendah, maka akan berakibat kepada kualitas laporan keuangan yang buruk. Kedua yaitu pengaruh penerapan akuntansi berbasis akrual terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil pada penelitian disimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai koefisien regresinya adalah sebesar 0,560 dengan nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,175 dan juga untuk nilai T tabelnya itu lebih besar daripada nilai T hitungnya. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis yang mengatakan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan tidak dapat diterima atau ditolak. Dikarenakan berdasarkan hasil yang didapatkan secara parsial bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Maya di tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi berbasis akrual berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
Penelitian ini didukung oleh teori keagenan, di mana menjadi dasar timbulnya konflik kepentingan antara prinsipal dan agen. Di dalam pelaporan keuangan, pemerintah bertindak sebagai agen yang memiliki kewajiban dalam penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pengguna informasi. Sedangkan pengguna informasi keuangan pemerintah bertindak sebagai prinsipal yang menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan. Dengan diterapkannya sistem akuntansi berbasis akrual ini dapat meningkatkan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap para pengguna informasi laporan keuangan. Dalam penerapan akuntansi berbasis akrual ini juga diperlukan pemahaman serta pengetahuan mengenai penggunaan sistem akuntansi berbasis akrual tersebut. Menurut informasi yang peneliti dapatkan selama penelitian, ketidaksignifikan ini disebabkan karena banyaknya pegawai yang masih minim pemahaman terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang kurang baik. Sebaliknya, ketika pemahaman penerapan akuntansi berbasis akrual semakin baik, maka semakin berkualitas juga laporan keuangan daerah yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu bab penutup. Kesimpulan, adapun hasil penelitian yang didapatkan dengan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solo. Yang kedua, penerapan akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solo. Yang ketiga, kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual tidak berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Solo. Selanjutnya itu keterbatasan penelitian. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini hanya menggunakan dua variabel, yaitu kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Yang kedua, perolehan data dalam penelitian ini hanya berdasarkan persepsi responden dalam melakukan pengisian kuesioner dan hanya mampu menyebarkan kuesioner kepada 30 responden saja. Yang ketiga, koefisien determinasi dalam penelitian ini hanya mampu menerangkan pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan akuntansi berbasis akrual sebesar 2%, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak variabel lain yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Yang keempat, subjek dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dan pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau tata usaha keuangan di Badan Keuangan Daerah Kota Solo. Saran, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait. Yang pertama, bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel lain yang relevan seperti pengendalian internal, teknologi informasi, latar belakang pendidikan, sistem akuntansi keuangan daerah, ataupun variabel lain yang diprediksi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Yang kedua yaitu bagi peneliti selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi referensi tambahan dan menggunakan sampel yang lebih banyak sehingga hasil yang akan dihasilkan itu lebih lengkap. Yang ketiga, selain menggunakan kuesioner, peneliti dapat menggunakan metode wawancara secara langsung dengan responden dengan tujuan agar responden itu dapat memahami pertanyaan dalam kuesioner sehingga hasil yang diperoleh itu lebih akurat. Baiklah, sekian presentasi hasil penelitian skripsi saya pada hari ini. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.